Setiap orang menginginkan satu bahagia, tidak ada yang ingin sengsara. Yang kedua mulia, tidak ada yang mau hina. Yang ketiga selamat, tidak ada yang mau celaka. Dan solusinya cuma dua. Satu, apa kunci bahagia dan mulia? Satu, iman. Dua, amal soleh. Berikut ini akan dijelaskan bahwa prioritas terpenting dalam hidup kita ini adalah meningkatkan iman, bukan meningkatkan penghasilan. Karena kalau iman kita sudah semakin kuat, maka kita akan menikmati episode apapun yang ada dalam hidup ini. Jadi kita menderita itu pasti penyebabnya iman kita kurang kuat. Kita akhlak kurang baik, pasti juga iman. Karena makin baik, makin kuat iman, langsung akhlaknya jadi bagus dengan sendirinya. Dan insya Allah keselamatan jadi ahli sorga itu bergantung dengan keimanannya. Setiap kali bicara akhlak, Rasulullah pasti bicara iman. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Jadi kita bicara itu menunjukkan tingkat keimanan kita. Setiap kali bicara itu terukur ini, orang ini imannya kuat, sedang atau lemah dari perkataan. Jadi kalau ingin mengukur tingkat keimanan seseorang, itu bisa dilihat dari bagaimana orang itu bicara. Makin kuat iman, pasti perkataannya makin terjaga. Karena dia tahu Allah Maha mendengar. Malaikat mencatat ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap perkataan, jangankan hanya kata, setiap huruf didengar oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dan pasti ada balasannya. Makin kuat iman, tidak akan sibuk membagus-bagus kata untuk dianggap sebagai orang pintar, dianggap sebagai orang yang jago pidato, tidak sibuk dengan ingin dianggap nasihatnya mendalam. Sudah tidak ada urusan dengan penilaian orang. Orang yang imannya kuat, urusannya setiap bicara ingin diterima Allah jadi amal soleh. Sangat beda. Ada orang yang terus bicara supaya orang lain tahu, pujian, mengagumi. Tapi ada orang yang bicara, ya Allah, jadikan perkataan ini adalah amal soleh. Selebihnya orang bisa paham, orang bisa berbuat, orang bisa terinspirasi, adalah pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak usah heran orang-orang soleh bicaranya sedikit tapi dampaknya besar. Tapi kita sudah segala dikatakan, tidak ngepek, karena kata-kata kita jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri saja tidak ngepek. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidaklah sempurna iman seseorang hingga menyukai apa untuk saudaranya sebagaimana menyukai untuk dirinya. Jadi kalau iman seseorang itu akan nampak dari sikap terhadap orang lain, tidak ada dengki. Kita senang nilai bagus, ketika teman nilai bagus kita bahagia.
Itu ciri orang iman. Kita usaha untung, teman buka usaha yang sama, dia senang saja. Karena setiap saudaranya dapat karunia, dia yakin itu karunia Allah yang ngasih, maka dia ikut bahagia, tidak ada dengki. Berikut ini ada amalan yang sederhana, yaitu bagaimana kita menyikapi keadaan yang tidak sesuai harapan. Dalam hidup ini tidak akan selamanya sesuai dengan keinginan, bahkan banyaknya sih tidak sesuai. Ingin sehat, sakit. Ingin lancar, susah. Ingin mulus, macet. Ingin dihargai, malah dicaci. Ingin makan enak, keselak. Banyak yang ketika ditimpa oleh kejadian, ini salah satunya ya, sikap orang lain. Misal kita diperlakukan tidak baik oleh orang lain, kita mengucapkan salam, dia tidak jawab, kita senyum, dia ngaleos, bahkan kita berbuat baik, dia tidak berterima kasih, bahkan kita berbuat baik, kata dia, apaan, cuman segini, dasar pelit. Udah berbuat baik, ternyata kita malah diperlakukan tidak baik. Bagi orang yang kuat iman beda caranya. Dengar ini ya. Kenapa kita sering sakit hati? Kenapa kita sering sakit hati? Besarkan sedikit boleh Mim? Kenapa kita sering sakit hati, kecewa, dendam? Karena kita tidak yakin bahwa kejadian ini terjadi dengan izin Allah. Ban meletus, kecewa. Padahal ban meletus izin Allah, bukan izin Allah. Ada hikmahnya tidak? Ada. Mungkinkah takdir Allah sia-sia? Tidak. Kenapa ban meletus? Satu, dapat pahala sabar. Dua, kita bisa menyampaikan rezeki kepada tukang tambal ban. Tiga, kita bisa olahraga ngedorong motor. Happy. Ban meletus tidak ada kecewa. Tapi uang saya habis, beli ban baru. Memang sudah rezeki tukang tambal ban. Tidak ada ribet-ribetnya. Dompet misalkan kecopetan. Bagi orang yang lemah iman, pasti lebih sibuk memikirkan isi dompet dan memikirkan kelakuan pencuri. Tapi bagi orang yang imannya kuat, ketika hilang dompet, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah, bukan hanya kami ya, harta, benda, rumah, ilmu, tenaga milik Allah, dan sesungguhnya kami kembali ke Allah. Lalu sudah itu berkata apa orang kuat iman? Qaddarullah wa ma syaa fa'al. Ini sudah takdir Allah. Hari ini jam sekian dompet saya hilang. Lebih tenang tidak? Kemudian dia akan mengatakan At-Taghabun ayat 11. Ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin memberi petunjuk di hatinya. Wallahu bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dompet hilang. Orang banyak yang memikirkan ini copet kurang ajar. Bagaimana? Enggak usah ribet gitu. Copet udah jelas kurang ajar. Karena kalau beliau soleh tidak nyopet. Orang yang kuat iman pasti akan merenungkan surat Asy-Syura ayat 30. Wa ma asobakum mim musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali karena perbuatan dosa kita. Nah, bedanya ini.
Orang sibuk mikir copet, kita boleh ingat copet melaporkan, tapi kita harus tahu bahwa dompet saya ini hilang dengan izin Allah, pasti ada dosa saya nih. Ya Allah, tunjukkan dosa-dosa yang saya lakukan. Astagfirullah, saya tidak bayar zakat, Mang. Astagfirullah, saya bersedekahnya cuma hari Jumat saja, padahal tiap hari harusnya bersedekah. Astagfirullah, tadi ketika nawar tukang sayur sampai ngejongkeng tukang sayurnya, udah untungnya kecil saya tawar. Astagfirullah, tadi nyobain dukuh habis 10 yang gede-gede tapi beli cuman 1 ons. Astagfirullah, gara-gara dompet hilang. Astagfirullah, gaji pembantu ditahan, malah tadi si bibi disuruh beli daging pakai duit sendiri. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Jadi orang yang kuat iman mah tidak ribet mikirkan dompet, tidak ribet mikirkan copet, tapi mikirkan dosa. Hilang dompet musibah. Nah, orang yang biasanya kecewa, sedih, kalau orang yang imannya kuat, bawaannya tobat. Bagaimana dompet? Ya insya Allah, laporan kartu misalkan diblokir, ya sempurnakan. Tapi intinya adalah tobat. Kalau sudah tobat, tenang di sini. Kalau sudah tenang, nanti bisa melihat pertolongan Allah. Kalau Allah mau kembalikan, dompet itu kembali. Ada jalannya. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ya Allah, di dompet ini ada kartu yang sangat penting. Kalau memang ini copet lagi nggak punya uang sama sekali, mudah-mudahan ini bisa mengantarkan copet ini tobat. Jadikan ini jalan copet tobat. Allah dengar setiap doanya. Tidak ada yang tidak didengar. Makanya beda menghadapinya. Betul? Ini mau cerita suami dulu atau istri dulu nih? Bu, kan? Ibu suka ada masalah di rumah tidak? Mana ini bidadari sorga? Bidadari banyak masalah tidak? Banyak. Berarti belum di sorga ya. Di sorga tidak ada masalah. Belum nikah, orang tua nikah dong, perlu dijawab tidak? Tapi saya malu, orang yang yakin ke Allah, hakul yakin jodoh adalah Allah yang menentukan. Toh ada orang yang orang tua menyuruh, memang wajar orang tua. Tenang, kalau ada kata-kata yang tidak enak, pasti dosa saya ini. Setiap ada ucapan yang tidak enak, yang menghina, yang memojokkan, yang pertanyaannya nyelekit, yang kata-katanya membuat hati ini terluka, orang yang kuat iman tidak ada sakit hati karena lebih sibuk. Ini pasti diundang oleh dosa saya. Setiap musibah mulai gelisah, ada omongan gak enak, ketusuk jarum pentul, tergelincir, batuk, ambeien, kotombe. Apapun musibah bentuknya, dari yang kecil sampai berat, termasuk yang dipukul, yang di PHK atau di penjara, maka selalu larinya ini adalah, ya Allah, ini dosa saya yang mengundang. Karena tahu musibah ini terjadi dengan izin Allah dan dosa kita yang mengundang musibah itu. Misal ibu dimarah suami, ibu istighfar aja yang banyak, pelan-pelan tapi ya, jangan astagfirullahaladzim. Ya Allah, saya ngaku dari tadi saya jengkel, terus marah, ke anak marah, ke tetangga marah. Astagfirullah, dari tadi hanya buka HP aja, sibuk cari online, Quran jarang dibaca. Allah tahu tidak dosa ibu?
Allah dengar obrolan ibu, nanti bisa datang ujiannya lewat siapa aja, bisa lewat suami, bisa lewat anak, bisa lewat orang tua, bisa lewat tetangga. Apapun musibah yang melukai hati mesti ada dosa di sana. Jadinya bawaannya teh tobat sama bapak. Pulang ke rumah nih bu, uang cuman segini pak, kayak suami yang lain dong, belikan apa sama, aduh nyesek tidak? Astagfirullah ya Allah, pasti karena dosa saya. Daripada mikirin perkataan istri, lebih baik apa dosa? Siapa tahu di jalan kita ngelihat wanita lain, siapa tahu mata lihat HP, lihat aurat orang lain, kan dosa, betul tidak? Tidak ada satupun dosa yang kita lakukan yang tidak disaksikan oleh Allah dan tidak ada balasannya. Nah, banyaknya orang tetangga tuh ngomongin kita aja, mau ngapain ngomongin tetangga? Tetangga ngomongin kita nggak ada masalah, yang bahaya tuh kita ngomongin tetangga. Kita dihina orang nggak ada masalah sama sekali, ya itu penggugur dosa, itu malah pengingat kita, pengangkat derajat, pelatihan sabar, tidak ada bahayanya. Yang bahaya kita ngomongin orang. Ada orang marah-marah ke kita padahal kita tidak salah, ya gak ada bahayanya. Yang bahaya kita marah-marah ke orang, apalagi orang tidak punya salah. Itulah bedanya orang punya iman dengan orang yang tidak punya iman atau lemah iman. Ribet aja. Coba kalau kita sakit hati terus ngobrol sama teman, saya tuh sebel sekali sama tetangga itu, dia tuh kerjanya tuh berburuk sangka aja. Berapa lama kita ngobrolin tetangga, habis waktu kita. Jadi solusi tidak? Jadi solusi tidak? Hati jadi tenang tidak? Gak ada. Lebih baik ambil sajadah, ambil wudhu. Ya Allah, saya terima ujian ini, saya terima kepahitan ini, pasti dosa saya yang mengundang semua ini. Ampun ya Allah, dosa yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, semua ini diundang oleh dosa. Ampun. Nah, taubat itulah sebetulnya pintu ketenangan. Man lazimal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Kalau kita terus istighfar, minta ampun, satu, kegalauan, kecemasan akan diambil oleh Allah, dihilangkan. Entah gimana, hati teh tenang walaupun masalah masih ada. Kan yang berat dari masalah itu hati tertekan, iya kan? Ada yang masalahnya berat, ada yang mau dihukum mati, ada yang dipenjara. Tapi kalau udah diberi tenang, ya tenang aja. Saudara-saudara kita di Palestina, kita dengar akan ada ancaman, katanya mau dibuat neraka. Kalau udah tenang, pasti kata-katanya sederhana. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah pelindung kami dan kepada Allah lah orang beriman bertawakal. Nggak ada yang bisa kejadian tanpa izin Allah. Makanya bawaannya ancaman tobat. Kalau sudah tobat, hati tenang. Yang kedua, wa min kulli dhaiqin makhrajan. Nanti ada jalan keluar. Semua masalah itu Allah tahu, semua masalah terjadi dengan izin Allah, dan semua hanya Allah yang bisa memberikan solusi terbaik. Dan janji Allah, kalau kita banyak tobat,
ada ditunjuki jalan keluarnya. Makanya kalau lagi sulit apapun, astagfirullah, ampun ya Allah, saya ngaku mata tidak terjaga, astagfirullah, saya buang-buang waktu lihat medsos terus, astagfirullah ya Allah, ngomong tadi pakai bohong, astagfirullah, tadi banyak nyakitin orang, saya gibah, astagfirullah, tadi saya menghina. Periksa terus aja, istighfar. Lihat saja nanti Allah yang ngebulak balik hati. Rezeki nanti Allah yang ngatur, bekal ketemu, nggak akan kemana-mana. Apa yang untuk kita pasti ketemu, apa yang bukan untuk kita tidak akan ketemu. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah memberikan rezeki dari tempat yang tidak diduga-duga, berkah dari banyaknya istighfar. Sakit gigi bagaimana? Istighfar, astagfirullahaladzim. Gimana kalau kita tidak salah tapi kita dianggap berbuat salah, bagaimana? Difitnah lah, ada orang yang memfitnah kita, kita tidak salah tapi dianggap salah, bagaimana? Tenang saja, Allah kan tahu kita tidak salah, tapi kenapa kok kita difitnah? Dengar ya, pasti ada dosa lain, walaupun bukan kaitan dengan ini, ada dosa-dosa yang lain di waktu yang lain yang mengundang fitnah ini datang. Jadi tidak harus kejadian ini kita tidak berbuat salah ke dia kemudian kita dapat balasan dari dia, tidak harus. Tapi ada dosa-dosa. Punya dosa tidak? Sedikit atau banyak? Allah tahu tidak? Semua tercatat tidak? Ada balasannya? Kalau kita kurang istighfar, siap-siap. Di sana disebutkan wa ya'fu an katsir. Jadi musibah itu diundang oleh dosa. Kalau semua dosa langsung dibalas, habis kita. Wa ya'fu an katsir. Tapi sebagian besar itu oleh Allah dimaafkan. Tapi ada nih beberapa yang berbuah menjadi kepahitan bagi kita. Nah, jadi kalau ada apa-apa, mulai dari gelisah, ada yang membuat kecewa, ada yang membuat jengkel, membuat marah, membuat sakit hati, membuat cemas, bawaannya kemana? Bawanya kemana? Istighfar. Di kantor kita dimarah atasan, padahal kita tidak salah-salah amat, bawanya istighfar. Karena boleh jadi ada dosa, mungkin di rumah dosa, mungkin di jalan dosa, dan tegurannya di kantor. Jadi jangan sibuk dengan orang yang jadi jalan kita terluka, tapi sibuklah dengan tobat, karena yang mengundang kepahitan adalah kita sendiri. Jangan ya nak, kurang baik. Sekarang semua jadi gak dengar. Di pesantren ini kalau ada yang ngobrol, penceramah akan diam untuk menghargai yang ngobrol. Jangan ya nak, sebentar aja. Tidak usah jengkel, betul tidak? Walaupun di sini ada segede gini, telan aja. Namanya juga remaja. Ini paling berat ceramah itu kalau seperti ini. SD ada, SMP ada, pengangguran ada, ibu-ibu ada, sesepuh ada. Membahas urusan orang tua, anak main kayak gitu. Membahas urusan anak, bapak tidur. Jadi beginilah. Intinya adalah ini baru satu aja ya. Orang beriman dengan orang tidak iman beda ngadepin masalah. Kalau orang yang imannya lemah terus marah, jengkel, nyalahin terus aja, capek begitu.
Kalau orang yang imannya, walaupun misalnya nauzubillah ya, ini seperti di Palestina, yang terbunuh, ada yang luka, ada yang kakinya buntung, ada yang ditangkap, ada yang dipenjara, ada yang dipukuli di penjara. Kalau tidak ada salah, yakin ya Allah, inilah penggugur dosa, inilah penggugur dosa. Karena Allah mengetahui segalanya. Jadi bawalah setiap musibah, sekecil apapun, sebesar apapun, sehalus apapun, bawanya ke tobat. Ya Allah, ini diundang oleh dosa saya, ampun. Makanya jangan nganggap remeh dosa, karena pasti balik ke kita itu. Nyakitin orang, orang yang disakiti tidak berani balas. Allah tahu tidak? Ada nanti balasannya. Dia, ibu marah-marah ke pembantu, pembantu kesalahannya segini, tapi marahnya segini. Nah, lebihannya itu pasti ada balasannya itu. Pasti itu. Minimal hidupnya tidak tenang. Misal ya, ada di sini yang suka zolim ke pembantu, marah-marah, nyuruhnya nggak enak, itu ada balasannya. Jadi pembantu ujian, jadi majikan ujian juga. Nah kalau zolim, marah-marah, itu saya dengar kemarin di berita, ada baru 3 hari sudah dimarah, dipukul, kemudian takdirnya ada jalan lari, mulai ditangkap oleh polisi. Itu suami istri yang suka zolim ke pembantunya, itu buah dari kezoliman. Tidak ada yang tidak disaksikan. Makanya selain banyak istighfar, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Udah, jangan ganggu orang, jangan merugikan orang, jangan bikin orang gak enak hatinya. Saya sudah minta maaf tapi saya nggak dimaafkan, nggak apa-apa. Yang penting kita minta maaf. Tapi kalau saya tidak dimaafkan, tenang, orang mau memaafkan perlu waktu. Kapling kita bukan nuntut orang lain minta maaf. Kapling kita adalah kita minta maaf. Kalau kita salah ya, kita minta maaf. Tapi dia tidak mau memaafkan, sudahlah, itu bukan wilayah kita. Fokus untuk memperbaiki diri, fokus lebih banyak zikir, lebih banyak baca Quran, lebih banyak sedekah. Allah yang membulak-balik hati. Nanti pada waktunya memaafkan, celing dibuat menjadi memaafkan. Nggak usah memikirkan orang lain memaafkan kita atau tidak. Penting kita tobat, kita memperbaiki diri, kita memperbanyak amal. Sudah, karena nanti Allah yang membuat bolak-balik hati. Jelas hadirin sekalian? Kita nggak bisa ngebulak-balik hati orang lain. Kalau orang nggak suka ke kita, kita nggak bisa membuat orang suka. Terus saja kita menjadi orang baik sampai nanti Allah yang membulak-balik hati. Misalkan ini ada kemarin yang komplain, anak saya tuh udah nggak mau sholat, kalau ditanya ngebohong, ngomong udah padahal dia belum. Dia juga nyusahin. Gimana? Ini anak menyusahkan, bikin malu, uang habis. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Tobat. Ampun ya Allah, saya ngaku semua, saya terima ujian ini ya Allah. Anak belum tahu menghormati orang tua. Saya terima ujian ini. Pasti karena dosa saya belum jadi orang tua yang baik. Selama ini saya kurang perhatian, saya belum jadi contoh. Banyak contoh buruk yang saya lakukan. Engkau sudah tahu. Saya jarang menasehati dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Saya menasehati malah dengan kasar dan ketus. Astagfirullah. Ya Allah, saya belum sungguh-sungguh memberikan pendidikan terbaik. Saya jarang mendoakan anak dengan tulus. Lebih baik tobat. Allah tahu ini orang tua tobat. Allah dengar suara orang tua ngaku. Allah tahu hati orang tua nyesal, sedih. Allah lihat air mata berlinang menyesali dosa. Tidak ada yang disia-siakan. Nanti ada waktunya.
oleh Allah dibalikan hati anak dengan caranya. Mungkin anak tiba-tiba punya teman yang baik, mungkin ada yang ngajak ke pengajian jadi baik. Allah yang ngatur. Tidak ada yang bisa membulak-balik hati, tapi pintunya adalah ngaku dulu kitalah yang berdosa. Orang tua saya tuh galak sekali sama saya, udah tobat aja. Siapa tahu kita lebih banyak melihat kekurangan orang tua daripada kebaikannya. Siapa tahu kita jarang berterima kasih kepada orang tua. Hanya kesalahan dan kekurangan orang tua aja yang kita pikirkan. Padahal di rahim kita sudah membebaninya 9 bulan, mual, muntah, melahirkan, mempertaruhkan nyawa. Segala perjuangan yang kita sendiri tidak tahu bagaimana pengorbanan orang tua kepada kita waktu kita bayi, waktu kita balita, waktu nyekolahkan kita. Tapi orang tua, dah, gak usah ngomongin kekurangan orang tua, gak ada gunanya. Tobat, kita belum jadi anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Sudah, minta ampun terus, berbuat baik terus, doakan yang banyak, nanti Allah yang ngebulak balik hati orang tua. Sama suami istri juga, gimana ya secaranya supaya istri saya itu sabar. Capek mikirin itu. Lelaki gak usah banyak mikirin, boleh kepikir tapi kita enggak bisa. Kita aja duluan. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita aja terus perbaiki diri. Ampun ya Allah, saya ngaku saya belum jadi suami yang baik, belum jadi contoh, belum bisa menasehati dengan bijak. Saya ini beda antara perkataan dengan perbuatan. Ampun ya Allah, saya masih ketus. Saya periksa, habiskan itu dosa dengan tobat. Ya, perbaiki diri. Ingin istri sopan, kita paling sopan. Ingin istri memaafkan, kita memberi maaf. Pokoknya apa yang ingin terbaik, ada pasangan hidup, baik pada suami ataupun istri, adakan aja pada kita. Dan kita nggak bisa mengubah siapapun. Yang membulak-balik hati adalah Allah. Tobat yang banyak, bicara akhlak yang terus perbaiki. Sing sopan, sing lembut, siapa aja nih. Mau istri duluan yang sadar, suami duluan yang sadar, udah nggak usah saling menuntut. Suami itu dong harusnya sabar, istri yang nggak sabar, nggak ada beresnya. Makin kita fokus orang lain yang harus berubah, makin susah berubah. Karena kita akan jengkel. Kita aja yang berubah, Allah melihat. Tapi perubahan kita itu diniatkan mencari ridho Allah. Perkara nanti keluarga berubah, itu nanti Allah yang ngebulak balik hati. Jadi selain kita perbaiki diri, kita perbaiki cara bicara, cara berkomunikasi, akhlak kita. Khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kamu, kamu yang paling baik ke keluarganya. Sebaik-baik kamu, kamu yang paling baik ke istrinya. Wanita itu kan menurut Rasul dibuat dari tulang rusuk yang bengkok, yang paling atas nih. Kalau dikerasin patah, dibiarin tetap bengkok. Jadi dibagaimanain? Ya kitanya tobat, perbaiki diri, nanti Allah yang ngerubahnya. Begitu. Ini contoh anak ke orang tua udah, orang tua ke anak udah, ini ke istri, istri ke suami. Pendek kata, sibuklah jadi orang yang ingin disukai Allah. Selebihnya Allah yang menyelesaikan masalah kita, bukan kepintaran kita. Dalilnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari persoalan apapun. Maka jangan bebani pikiran dengan jengkel, kecewa, sakit hati memikirkan orang lain, tetangga, siapa. Terus ke dalam PDLT, perbaiki diri,
lakukan yang terbaik, sing ikhlas. Kok saya udah tobat belum berubah juga? Udahlah, ada waktunya. Ya, saya sudah berusaha memperbaiki diri, tapi kok saya nggak dihargai, berarti nggak ikhlas. Kita memperbaiki diri bukan supaya orang lain menghargai, kita memperbaiki diri supaya Allah menyukai kita. Jelas Bu? Ibu, jelas tidak? Jadi kalau suami marah-marah, apa yang mau ibu lakukan? Marah lagi, ya terserah ibu ya. Nah, saya harus istighfar nih, astagfirullah. Bu, kalau suami negur ibu, apa yang ibu lakukan? Istighfarnya pelan, jangan astagfirullah, marah lagi, duit cuman dikit, marah yang banyak. Dengar aja, istighfar, astagfirullah, ampun ya Allah, ampun. Makanya maaf ya, setiap kali kita buka HP, di sini ada maksiat, kita lihat, kita anteng, tidak ada yang lihat, tapi Allah lihat, malaikat juga lihat, mencatat, dan itu balik ke kita. Tidak aman. Setiap ngobrol ada celetak-celetuk, ada bohong, ada ria, itu pasti balik ke kita. Setiap kali buang puntung rokok, dilempar, dan puntung itu menimpa seekor semut sehingga geger otak semut dan rambutnya hangus. Memang ada rambutan. Lalu puntung rokoknya keinjek oleh orang lain, pasti ada balasannya. Enggak ada yang tidak tertukar. Siapa yang masuk ke toilet kemudian dia BAK atau BAB dan enggak disiram dengan sengaja, gampang bagi Allah. Benar ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Maka tahan diri sekuat tenaga, jangan celetak-celetuk yang bisa bikin orang gak enak hati. Jangan banyak nanya yang bisa orang tersinggung. Jangan banyak komentar yang bisa membuat hati orang tertekan. Jangan segala diceritakan yang membuat kita jadi ria, jadi ujub, jadi bohong. Nanti musibah bakal menimpa kita. Jangan suka berdebat kalau tidak ada manfaat. Nanti orang jadi sakit gara-gara kita emosi. Tahan. Jangan rugikan siapapun. Insya Allah, saya sudah menahan diri, malah saya yang dihina. Gak usah heran, Nabi juga mulia, ada yang menghina. Tenang aja. Jangan cemas ya, dihina orang, difitnah, kemudian orang ngejelek-jelekin kita, itu nggak ada bahaya sama sekali. Yang bahaya tuh kita menghina orang, kita ngejelek-jelekin orang, kita marah-marah ke orang, kita merugikan orang. Itu yang bahaya. Kalau orang merugikan kita, bawa ke tobat. Semangat tidak nih dengernya, kayak pada dalam gini mikirnya. Sama, di mana-mana bakal ada kejadian. Ini turun dari sini nanti keluar juga ada aja ya. Sendalah yang nggak ketemu ada sih, cuman nggak tahu siapa yang make. Adalah mau nyebrang tiba-tiba begitu, mau parkir keluarnya susah. Atau tiba-tiba ada orang yang naikin motor kita karena merasa sama. Ada aja kejadian tuh ya. Mau makan tiba-tiba kepedesan. Apa aja nih bekal banyak ini. Sampai malam nanti bawa ke istighfar.
Ini ada dosa saya yang mengundang ini. Terima kasih. Ada pertanyaan silakan. Mau tanya Bapak? Silakan. Sebentar, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita semuanya hari ini ketemu lagi dengan Ustadz Agim. Yang pertama mohon doanya Agim, insya Allah 1 tahun lagi saya pensiun. Ya. Didoakan apa Pak? Mudah-mudahan pensiun saya berkah Pak. Bagus. Ya. Karena kalau saya doakan supaya tidak jadi pensiun, nanti yang di kantor dendam ya kan. Semoga Bapak bisa menikmati masa pensiun. Amin. Jadi penguat iman dan Amin, ya penambah Allah. amal soleh. Amin. Saya mendoainya 2 Pak. 1 supaya iman Bapak makin kuat. Amin. Dan semoga masa pensiun dipenuhi dengan amal soleh. Amin. Amin. Karena cuman itu yang bisa Amin. membuat Bapak bahagia. Amin. Amin. Ya. Ya. Cukup itu aja. Ya, udah senang didoain. Ini pertanyaan yang saya sukai ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya bacakan. Assalamualaikum AA, saya seorang akhwat berusia 33. Beberapa tahun terakhir ini saya mendapat banyak tekanan, bahkan nyinyiran dari lingkungan karena belum menikah. Bahkan sampai hubungan saya dan ayah saya menjadi renggang karena beliau merasa khawatir dan malu karena anak perempuannya belum menikah. Saya dilangkahi adik laki-laki saya menikah, tapi saya ridho dan bahagia untuknya. Mohon solusi dan petunjuknya karena saya ada rasa takut dan trauma bila melihat pernikahan orang tua saya sendiri. Namun di sisi lain saya juga sangat ingin menikah. Banyak orang bahkan orang tua saya sendiri sempat percaya bahwa saya dihalangi jin penghalang jodoh. Emang ada? Saya tidak percaya dan hal tersebut membuat saya terpuruk. Apakah ada hal seperti itu? Sementara saya percaya Allah menjaga diri dari hal yang demikian. Semua orang ada coupling ujiannya masing-masing. Ya, ingat hidup ini sedang menunggu jemputan. Kita lagi mampir aja di dunia, nunggu malaikat maut menjemput. Sepanjang waktu hidup ini ujian. Dan kita akan pulang mempertanggungjawabkan episode hidup ini. Nah, ada yang jodoh itu sepenuhnya Allah yang menentukan, hanya Allah ya. Kapan, di mana, hanya Allah. Ada yang baru kenal udah ujuk jodoh. Ada yang udah kenal lama enggak jadi. Ada yang di sini jodohnya di luar negeri. Ada yang udah lama ternyata pondok jodohnya. Semuanya adalah ujian. Yang lulus yang mana? Yang semakin dekat dengan Allah, makin yakin ke Allah, makin banyak amal soleh, dia akan kuat. Terlepas nanti dikasih jodoh di dunia atau di akhirat, tapi kalau iman makin kuat dan amal makin bagus, dia akan bisa menjalaninya. Kepada ini yang bertanya, sikap orang tua, kita jangan berpikir begini, orang tua harusnya mengerti dong keadaan saya. Itu enggak akan jadi solusi. Harusnya bapak ibu mengerti saya juga udah menderita. Enggak boleh gitu. Karena makin menuntut orang lain berubah, memahami kita, makin tertekan kita. Di balik kita yang memahami, oh saya paham kalau orang tua ingin saya cepat menikah. Oh saya mengerti karena orang tua ingin saya bahagia. Makin bisa memahami, makin relate.
Sama keluarga juga ya. Oh ya, saya paham. Suami saya itu lahir dari lingkungan seperti ini, dididiknya seperti itu, ilmu agamanya baru segini. Makin memahami, makin bisa tenang. Makanya jangan ingin orang lain memahami kita. Kita yang berusaha memahami orang lain. Ada cerita di sebuah kereta, anak kecil nangis terus. Nangis dipegang oleh bapak-bapak sampai orang-orang di kereta itu, Pak, itu anaknya dong, jangan biarin nangis terus. Ya ini juga sudah, kami terganggu nih, bising, kami nggak bisa istirahat. Ya coba tuh anaknya suruh diam. Nah, sampai suatu saat bapak ini minta maaf ya, penumpang, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf, anak ini mengganggu. Mungkin anak ini sudah firasat. Kami sedang menuju ke kota, ibunya meninggal. Dengan mendengar ibunya meninggal, itu berubah semua yang ada itu. Oh, ini anak nangis karena mungkin udah ada rasa ibunya meninggal. Berubah, tidak ada yang berani marah. Kenapa? Karena sudah paham. Ketika kita memahami, kita akan lebih bijaksana. Ketika kita ingin dipahami, kita emosional. Satu ya, jadi pahami orang tua. Bukan niat jelek. Orang tua ingin anaknya punya mantu. Tambah lagi orang tua kan kadar imannya beda-beda, pengetahuan agamanya juga beda-beda. Pahami, kita tidak bisa menuntut orang melakukan yang di luar kemampuannya. Udahlah, pahami saja. Pahami. Orang yang paling bisa memahami cenderung akan lebih bijaksana. Dua, bagaimana trauma? Misalkan ini orang tuanya pisah, terus anak jadi trauma. Setiap orang punya kapling takdir masing-masing. Ma asaba min musibatin fil ard, tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi, wala fi anfusikum, juga pada dirimu, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah tertulis di lauh mahfud sebelum kami mewujudkannya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. Jadi ada yang dengan pisah jadi pada dekat dengan Allah. Jadi ada rahasia Allah di balik setiap orang. Makanya jangan sibuk menilai orang lain. Kalau kita takwa, kita akan ditolong oleh Allah. Karena kita ngebanding-banding ke orang, tiap orang kaplingnya beda-beda takdirnya. Benar? Ada yang meninggal di lift, nggak mau naik lift. Mau naik tangga, ternyata ada berita meninggal di tangga, kita jadi nggak naik tangga, mau naik helikopter ya. Baru juga mau naik helikopter ada berita helikopter jatuh, jadi kita nggak bisa bergerak. Mau bikin usaha itu juga bangkrut, jadi nggak usaha ya nggak. Mau sekolah, mau masuk SD itu juga dikeluarin, jadi nggak sekolah. Nggak bisa begitu. Tiap orang punya kapling takdir masing-masing. Asal kita dekat dengan Allah, kita akan ditolong mendapatkan yang terbaik. Udah, bagaimana dengan jin? Udah baca surat Al-Baqarah aja, diusahakan tamat. Insya Allah kalaupun ada jin bakal gak ganggu. Bagusnya ada isu jin ini, kita bisa baca Al-Baqarah. Rumah tidak akan dimasukin jin, setan akan menyingkir, sihir tidak mempan gitu. Udah, nggak usah kebanyakin mikirin pendapat ibu, pendapat orang, itu tidak menyelesaikan masalah. Pikirkan aja tiap waktu makin disukai Allah. Mumpung belum ada suami, puas-puas berbakti ke orang tua, puas-puas belajar, puas-puas ibadah, mumpung belum dititipi suami, bisa beragam ibadah leluasa. Ya kalau udah suami udah beda lagi, harus ada izin, harus berbagai kewajiban lainnya.
berbaik sangka ke Allah ya. Dunia cuman mampir saja, nggak lama kok. Ini sepertinya mewakili banyak penanya ya. Terakhir, Pak itu duluan ngacu nggak apa-apa ya. Silakan. Izin bertanya, kodarullah saya punya putri ya, usianya baru 18 tahun dan sudah ada beberapa ikhwan yang soleh melamar istri putri saya. Kodarullah ya, alhamdulillah rizki minallah, Al-Quran sudah selesai, bela diri juga udah sabuk hitam. Dari beberapa ikhwan yang sudah datang, sebetulnya kami, saya dan istri ya meresponnya positif lah ya, bahkan salut ada pemuda yang berani datang. Qadarullah, tapi bukan tipe putri saya. Oh, jadi yang melamar itu tipe orang tua tapi bukan masuk tipe ya anak gitu. Ya, pertanyaan saya adalah bagaimana cara menolak yang syar'i ya, karena kalau secara kriteria sebenarnya sudah memenuhi. Yang kedua adalah tipe putri saya adalah suka yang lebih tua. Jadi putri saya itu parameternya adalah mereka yang sudah mapan ilmunya. Jadi kalaupun jadi istri kedua nggak jadi masalah. Gitu. Mohon arahannya. Gitu. Kasihan soalnya anak muda kalau pesaingnya sama ustadz senior kan kalah gitu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi kuncinya dua Pak, satu musyawarah, dua istikharah. Ajak di dialog dengan jernih ya. Nah, suruh bicara, bebas bicara, mengemukakan isi hati. Bapak juga pahami ini usia 18, keilmuannya sekian, pikirannya sepanjang itu tidak melanggar syariat, hormati, betul? Tapi yang menentukan kan Allah, Pak. Kita tidak usah bertengkar sama sekali ataupun suasana jadi tidak enak ya. Dan kepikiran sekarang seperti itu, besok bisa beda lagi pikirannya, Pak. Kan orang itu inputnya masuk terus. Sekarang pikirannya begini karena input baru segini. Ketika belajar lagi dapat mungkin beda lagi nanti pikirannya. Tetapi tetap yang menakdirkan jodoh itu adalah Allah. Musyawarah baik-baik, fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Istikharah, ya Rob, kalau baik mudahkan, kalau enggak. Kalau Allah takdirkan jodoh pasti jodoh, Pak. Pernah kejadian ini benar-benar kejadian seseorang, kamu mau nikah enggak sama itu? Amit-amit meludah, Pak. Dan sudah berapa? 4 mungkin sekarang anaknya. Hati-hati, Allah melihat ini meludah, ini asli, Pak. Enggak mau amit-amit, enggak bisa menolak takdir. Dibuat seneng aja jodoh itu. Makanya silahkan musyawarah dengan kepala dingin supaya saling memahami dan istikharah. Tetap aja Allah yang menakdirkan. Mau jungkir balik gimana juga Allah yang menentukan. Nggak ada perwakilan ibu-ibu yang nanya, ya udah nggak usah dipaksa. Sekarang dunia ikhwan, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nama saya Yoko, saya peserta PMK 68 berasal dari Kabupaten Bangka, Provinsi Bangka Belitung. AA menyampaikan bahwa semua yang terjadi di dunia ini semuanya atas takdir dari Allah SWT. Yang saya tanyakan, kalau manusia banyak berbuat maksiat, itu kelalaian manusia atau bagian
daripada takdir itu tadi. Semua hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Yang maksiat juga izin Allah, tapi Allah tidak ridho. Pencuri, kalau Allah izinkan terjadi, tapi ada balasannya. Manusia dan jin itu dibolehkan memilih, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kalau yang datang itu kebaikan, kita harus yakin ini adalah karunia Allah. Tapi kalau yang jelek itu dari kita, gitu. Jadi tidak boleh menyandarkan maksiat kepada Allah. Gitu, Pak. Yang kedua, kalau boleh di luar tema. Boleh, Pak. Gini ya, waktu masih muda dulu, saya pernah ditugaskan ke Timur ke Papua. Izin saya purnawirawan dari TNI Angkatan Darat. Di dalam operasi teritorial, kami di Papua maupun di tim-tim pernah bangun gereja. Kemudian Natal dan Tahun Baru kami mengadakan pengamanan di situ. Itu gimana hukumnya? Terima kasih ya. Itu sudah berlalu. Iya. Waktu Bapak muda kan? Ya, muda. Nah, beda waktu itu ilmunya, beda pemahamannya, mungkin belum seperti sekarang. Jadi sekarang tobat. Ya gitu. Siapa? Sekarang Bapak jaga masjid ya. Dulu bangun gereja karena memang belum paham dan mungkin itu strategi teritorial waktu itu. Tambah umur tambah paham. Sekarang aja Bapak bangun masjid, jaga masjid. Amin, terima kasih ya. Jaga nanti di depan ya. Gitu Pak. Yang lalu hanya bisa dengan tobat. Bonus satu lagi. Alhamdulillah. Itu anak kecil yang ngacung. Oh, ngangkat mainan, maaf. Bismillah. Ayah, takdir. Silakan terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, izin bertanya. Dalam Al-Quran, Allah berfirman bahwa ketika kita mendapatkan rezeki boleh ditampakkan gitu. Bagaimana sih kita caranya untuk menampakkan rezeki itu dengan menjaga hati agar tidak ria, ujub, sombong? Segitu. Bagaimana memanfaatkan menampakkan rezeki yang telah Allah menampakkan. Iya, menampakkan. Menampakkan. Tuh, bingung beliau juga ya. Menafkahkan, menampakkan. Menampakkan. Berat nih pertanyaannya. Menampakkan ya. Menampakkan. At-tahadus binikmati rabbika fa'addis. Itu harus mendarah daging dulu pada diri kita bahwa ini milik Allah. Baru kita bicaranya nanti pakai rasa. Oh, itu rumahnya bagus, alhamdulillah ya, semuanya titipan Allah dan rumah ini juga ujian dari Allah. Doakan supaya kami bisa selamat gitu. Wih, mobilnya bagus. Ya ini adalah milik Allah, titipan Allah, ujian dari Allah. Harus yakin itu adalah milik Allah, amanah Allah, ujian dari Allah. Jadi kita udah enggak ada rasa mau pamer. Tapi bicara itu harus dari keyakinan, jadi ada ruhnya. Kan, oh ini titipan Allah, saya bersyukur sebagai ahli takwa. Lebay yang. Kan ada yang merendah untuk mengangkat diri. Saya sih orang bodoh pas saat mustajab. Jadi bodoh asli. Nggak usah nyebut bodoh-bodoh demi dinilai orang. Saya fakir ilmu. Kalau kita bicara itu agar orang kagum ke kita, kita rendah hati, itu lebih bahaya. Lebih baik nggak usah bicara begitu. Kan ada yang sengaja merendah dalam rangka meningkatkan.
Nggak usah lah. Kalau kita merasa bodoh ya tinggal belajar. Kalau kita merasa banyak dosa ya tobat. Begitu. Terima kasih hadirin sekalian, pengumuman siap-siap bulan Ramadan bagi teman-teman yang akan ikut HTR, Halaqoh Tahfidz Ramadan dari tanggal 26 Februari sampai 19 Maret. Ini tahfidz Ramadan di Masjid Darut Tauhid ini ya. Programnya 22 hari. Terima kasih semua tamu, Bapak Ibu yang baik. Kata kuncinya sekarang sekuat tenaga belajar ilmu tauhid, belajar ilmu mengenal Allah. Karena kalau tidak kenal ke Allah, walaupun sholat kita susah khusyuk, kalaupun beramal kita susah ikhlas, diberi nikmat kita susah syukur, dan diuji kita susah sabar. Penyebab utamanya adalah kita masih belum kuat keyakinan ke Allah. Harus belajar, harus minta ke Allah, dan harus sungguh-sungguh berusaha riadoh mengamalkannya. Ndut, terima kasih Ndut. Ini ada Ndut, mana mikrofonnya, tolong dipinjamkan. Ini Ndut sahabat saya yang sering ada di media. Bisa ke film enggak? Waalaikumsalam Ndut. Wah, Ndut berbaring enak kan? Udah berapa tahun Ndut? Ya. Berapa tahun Ndut berbaring? 41. 41 tahun berbaring seperti ini. Kalau kakaknya Teh Isoh berapa tahun? Beda 50 Kan? 50 tahun so. Udah 50 tahun berbaring. Ibu meninggal kapan? 2009. Ibu meninggal 2009. Bapak meninggal 2017. 2017. Ingat tuh ya waktu Bapak Iya. sakit stroke itu ya. Kemudian ini berdua kakak beradik, ada berapa adik kakaknya? Adik satu. Adik satu, kakak Satu. kakak satu. Ya. Yang lumpuh ada berapa? Dua di rumah. Kakak udah nikah? Belum. Belum. Ada yang udah. Oh ya begitulah takdir ya. Adik udah. Jadi Ndut di rumah dengan siapa? Sama Ajir sama kakak. Ajid itu anak kakak. Ajir sama kakak. Ajid ini. Ya. Oh, Ajid, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ndut, Ya. gimana 41 tahun berbaring, apa yang kepikir dan terasa oleh Ndut? Enggak apa-apa. Udah takdir. Nggak apa-apa Ndut? Nggak kecewa ke takdir ini? Enggak. Enggak? Enggak. Benar? Benar. Nggak marah ke Allah? Enggak. Alhamdulillah. Bagaimana Ndut bisa menyikapi berbaring terus tiap hari 41 tahun? Sabar aja. Ndut ridho dengan takdir ini? Ridho. Alhamdulillah. Makan rezeki ada nggak? Ada. Walaupun Ndut nggak kemana-mana rezeki ada terus. Ada terus. Aneh ya Ndut ya. Ada yang masakin makanannya. Ada. Minuman. Ada. Ndut kan nggak bisa belanja. Datang sendiri ya ke kamar. Iya. Ndut juga nggak bisa masak. Enggak. Tapi makanannya udah matang. Aneh ya. Bergerak sendiri ya ke kamar ya makanannya. Masuk ke mulut Ndut. Ya. Padahal Ndut nggak nyari ya. Enggak. Apa artinya Ndut? Artinya rezeki mah udah ada Ndut. Dari sana ya. Ya kan? Iya. Udah pasti. Ragu nggak sama rezeki Ndut? Enggak. Nggak? Ya. Yakin rezeki ada? Yakin. Alhamdulillah. Bab perjodohan gimana Ndut? Dulu kan ada yang mau sama Ndut. Udah diblokir. Udah diblokir. Ya. Ini gaya Ndut kan susah nyarinya. Oleh Ndut diblokir. Iya. Jadi nggak jadi. Enggak. Ya udahlah, namanya juga bukan jodoh. Iya. Jadi kisah asmara Ndut ini saya tahu ya nggak? Karena curhatnya ke saya, maaf ya Ndut ya. Ya, nggak apa. Sebetulnya aku tidak ingin mengetahui kisah asmaramu, tapi engkau ngasih tahu terus sih. Apa-apa. Jadi udah diblokir sekarang. Iya. Bukan yang nyuruh loh. Iya enggak. Hmm. Sudah sendiri. Gimana patah hati nggak Ndut? Enggak.
Ada kemarin yang mau nikah sama Ndut, tapi namanya juga belum jodoh ya, hasilnya diblokir. Baik Ndut, ada cita-cita yang belum tercapai enggak Ndut? Ada. Hah? Ada. Apa? Mau punya mobil. Pengen mobil? Buat apa? Emang Ndut bisa nyetir? Ada nyetir. Hah? Ada yang nyetir. Oh, gimana Ndut? Ada yang nyetir. Mau apa Ndut punya mobil buat apa? Pada tetangga yang sakit. Buat nolong tetangga yang sakit. Ya. Jadi nanti parkir di mana? Ada di depan rumah. Di rumah. Ya. Yang nyetir? Ada. Ada. Atau tinggal nyewa Grab Depan rumah. Hah? Punya mobil sendiri terrepot Ndut. Bensin, oli, STNK, belum lagi ban kempes. Belum lagi Ndut mau jalan gak ada supirnya, susah ya kan? Belum lagi mogok. Gimana? Masih jadi? Masih pengen enggak? Hah? Masih. Umat Ndut ya. Kenapa tetangga banyak yang susah Ndut? Iya banyak yang sakit sekarang. Itu teh kenapa bicaranya gitu? Gatal leher? Aja enggak? Oh kejang. Ya. Oh iya maaf. Berapa menit sekali kejangnya Ndut? Sering. Sekarang makin sering ya? Ya. Oh. Ndut kalau lagi kejang sakit nggak? Sakit. Terus gimana cara ngatasinya? Sabar aja. Han? Sabar. Sabar aja, istighfar aja terus. Tahu nggak? Ada hadis Rasulullah SAW. Innal uzmal jazai ma'a uzmil balai. Sesungguhnya besarnya pahala sebanding dengan besarnya cobaan, bala. Jikalau Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah memberikan bala kepadanya. Faman rodiya falahu ridho. Barang siapa yang ridho kepada yang Allah takdirkan, Allah ridho kepadanya. Barang siapa yang marah, maka Allah marah. Ada hadis lain, nanti di akhirat nanti akan ada orang yang di sorganya tuh tinggi sekali, sampai orang-orang heran, bagaimana? Inilah yang disebut ahlul musibah, yaitu yang hidup di dunia itu bagian diuji kesusahan, susah aja, dapat uang susah, bekerja susah, bergerak susah, belum lagi direndahkan orang, dihina orang, pokoknya bagian takdirnya susah. Tapi dia jalanin ini dengan ridho sehingga habis dosa-dosanya, sampai surganya tuh tinggi sekali, sampai orang-orang tuh, duh kalau tahu begini saya mau hidup di dunia digunting-gunting. Saking betapa kepahitan itu akan berbuah keadilan Allah di akhirat nanti. Duh, sing sabar tambah sabar. Maaf saya ngajarin sabar ya Ndut ya. Ndut udah lebih sabar dari saya. Ya. Ingat aja sorga terus Ndut, mudah-mudahan Allah ngasih sorga yang sangat Amin, tinggi amin. nanti. Kalau Ndut ke sorga ingat-ingat sama AA ya Ndut. Ya. Ndut, ingat sama AA. Tapi sebelum ke sorga juga ingat, doakan ya Ndut. Amin ya. Daripada Ndut di rumah dia, mending doain AA ya. Ya. Alhamdulillah. Kakaknya lebih berat lagi ujiannya. Kemarin di Opnama udah pulang sekarang. Udah 4 hari. Padahal udah bertubi-tubi ya. Dulu Ya. kena COVID juga nggak Ndut? Kena berdua ya. Bareng. Alhamdulillah. Tapi sehat lagi. Ya. Allah yang ngatur umur. Terima kasih ya Ndut. Ya sama-sama. Sudah menginspirasi. Terkabul kan kesini Ndut? Ya. Terima kasih ya. Ya sama-sama. Ajid. Wah. Apa kabar Jid? Alhamdulillah baik Kak. Ajid teh SSG dulu? Enggak? Belum ya? Belum. Kuliah udah selesai? Alhamdulillah udah. Jadi di wisuda waktu itu? Oh, waktu itu waktu Covid enggak? Oh nggak jadi? Jadi Zoom lewat. Oh lewat Zoom. Kenapa Ajid ngurus Kang Ndut terus Jid? Dari SMP Dari SMP? ya. Dari bapaknya masih ada. Dari bapaknya masih ada sampai sekarang. Kenapa Ajid mau ngurus? Kan segala hal diurus oleh Ajid ya. Segala hal kan? Ya.
sampai yang pribadi-pribadi. Gimana Jid? Apa yang mendasari Ajid mau begini? Ya Ajid menerima kekurangan Kang Ndud dan memberi Ajid motivasi lah agar tetap sabar. Ajid kenapa bisa mau ngurus Ndud? Ya hari doa sama Ya. orang tua. Masya Allah. Ada aja takdirnya. Ajid beruntung bagian ngurus, Ndud beruntung bagian diurus, ya kan? Sing ikhlas ya Jid. Ngajarin ikhlas, saya juga belum tahu ikhlas ya kan. Terima kasih Jid. Katanya Ajid suruh nyari kerjaan Ndud. Ya cari kerjaan lah. Nanti Ndud siapa yang ngurus? Ada orang tua. Ada. Oke, udah Ajid kerja di sini aja di Darut Tauhid ya. Alhamdulillah, makasih. Ya. Bismillah. Ini ada ketua yayasan, catat nanti yang mana aja, ya. Ya, makasih ya. Terima kasih, bukti walaupun 41 tahun rezeki tetap ada, yang ngurus tetap ada, tempat berteduh ada, yang naksir juga ada, cuma diblokir oleh Ndud. Saya nggak tahu kasusnya apa, nggak mau tahu juga, maaf ya Ndud ya. Pokoknya mah semoga saya bersahabat dengan Ndud ini setiap hari. Yang paling rajin nge-WA Ndud, dia nggak cuman sehuruf lagi ya udah Dud ya. Saya nggak bisa sehuruf, minimal 3 Dud gitu ya. Maaf ya Ndud. Alhamdulillah enak, banyak sahabat. Ini siapa? Agus. Mana Agus? Oh, ini juga sahabat saya di sini. Susah juga bicara, maaf. Agus. Semangat Gus. Istri sehat? Alhamdulillah. Kemarin yang sakit yang mana? Yang kedua. Yang Hah? Anak yang kedua. Yang mana? Anak atau istri? Anak. Harus jelas dulu Gus, jangan sembarang nyebut kedua ya kan. Saya lagi nanya istri yang kedua katanya. Anak udah berapa Agus sekarang? Anak berapa? Anak baru 3. Baru 3 ya. Tuh, Masya Allah. Gimana resep mencari jodoh Gus? Ya, yakin sama Allah ya. Allah, udah berapa kali Agus ngelamar dan ditolak? Ditolak udah sering. Hah? Sering dihitung nggak? 11 kali. 11 kali. 11? Ya. Gimana ditolak, nggak mau gitu ya? Ya. Akhirnya diterima ya. Nah, kepada yang baru ditolak 3 kali ya, info Agus 11 kali ngelamar akhwat, baru yang ke-12-nya sukses ya. Sing siap-siap ya. Ada lagi resepnya Gus? Agus harus menafkahi keluarga. Ya. Rezeki ada terus nggak Gus? Alhamdulillah. Rezeki Masya Allah ada mah. Ada aja ya. Ada aja. Anak sakit juga ada lagi rezekinya. Masya Allah. Yuk itu sekarang aku mencoba untuk dapat jualan. Apa? Dagang jualan. Sekarang jualan Agus. Ya. Jualan apa? Biskuit. Bihun. Biskuit. Biskuit. Oh. maaf ya, saya kurang fokus, jauh pisan tina biskuit jadi mihun. Saya yang salah. Agus maafin ayah, kurang fokus barusan. Alhamdulillah. Saya ketemu Agus dulu di mana Gus? Di Tol Pasteur. Di Tol Pasteur. Agus lagi kerja, yaitu Tukang parkir. parkir. Berat sekali ya kan, jalan susah, bicara susah, ngatur parkir, tapi mau orang diatur oleh Agus ya? Mau. Nah, saya juga lihat, ini perjuangan Qadarullah. Sekarang kerja di sini. Ya, bagian apa Agus? Bagian Tenang. staf operasional cottage. Staff operasional cottage. Ya, alhamdulillah. Tuh kan keren ya, staff operasional cottage. Bahasa Inggris wungkul loh Gus ya. Staff operasional cottage ya. Bagus. Cukup rezeki mah ya Gus ya. Cukup. Alhamdulillah. Ini bersahabat dengan saudara-saudara kita yang diberikan kehususan ini perintah Rasul.
dan sangat melembutkan hati. Di sini banyak teman-teman yang diberi kekhususan. Makanya kalau diberikan kelebihan fisik tapi lemah keyakinan, stres, ini kita sudah didatangkan oleh Allah yang secara fisik terbatas tapi keyakinan insya Allah kuat, bisa menikmati hidup ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majlis ini ya Allah. Ampuni seluruh dosa kami, hapuskan seluruh aib kami. Ya Allah, ampuni kami masih sering berburuk sangka kepadamu. Ampuni kami banyak sering tidak ridho dengan takdirmu. Ampuni kami jarang bersabar ketika ujian harus kami jalani. Padahal setiap ujian adalah tanda kasih sayangmu, pasti baik. Ampuni ya Allah, betapa banyak nikmat darimu yang tidak kami syukuri. Bahkan ampuni betapa banyak nikmat darimu yang kami gunakan untuk berbuat dosa, berbuat maksiat. Astagfirullah. Ya Allah, ampuni kami jarang berbakti kepada orang tua. Ampuni kami belum bersungguh-sungguh menjaga amanah keluarga. Ampuni semua dosa yang sengaja, yang tidak sengaja, yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, terutama dosa yang berulang-ulang padahal kami tahu itu dosa. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin. Tolonglah saudara kami di Palestina ya Allah. Engkau menyaksikan segala-galanya, hanya Engkau penolong yang maha perkasa. Tiada pertolongan kecuali hanya darimu. Engkau menyaksikan segala-galanya dengan sempurna ya Allah. Kuatkan iman saudara kami, sempurnakan ikhtiarnya, perjuangannya ya Allah. Bebaskan dari kaum zalimin. Mudah bagimu ya Allah. Semua makhluk zalim, makhluk yang ada dalam genggamanmu, cerai-beraikan kekuatan musuh-musuhmu ya Allah. Luluh lantakan, cerai-beraikan segala kekuatannya, dan muliakan orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Terima kasih hadirin, banyaklah istighfar sebanyak-banyaknya. Insya Allah hati tenang, pertolongan datang dan tidak diduga-duga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.